Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang lelaki yang bertaubat di hadapan Syekh Yazid. Sebelum bertaubat, laki-laki itu dikenal sebagai pencuri kain kafan dari mayat-mayat yang belum lama dikubur untuk kemudian dijual kepada tukang kain dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini dilakukannya di tengah zaman masyarakat begitu miskin, hingga kain kafan pembungkus mayat pun mereka curi tanpa memedulikan kehormatan si mayat atau jenazah. Kondisi serupa namun dalam bentuk yang berbeda juga terjadi di zaman sekarang. Sebagian manusia tak lagi menghormati sesamanya, baik saat masih hidup maupun sudah tiada. Ketika masih hidup, mereka diperlakukan secara tidak hormat, nyawa mereka dihilangkan dengan mudahnya. Setelah mereka meninggal pun kuburan mereka banyak dibongkar begitu saja, disulap menjadi bangunan megah tanpa memperhatikan kehormatannya. Itu pula dilakukan oleh seorang pencuri kain kafan yang kemudian datang ke majelis Syekh Abdul Yazid dan bertobat di hadapannya. Orang-orang yang hadir di majelis Syekh Abdul Yazid sempat bertanya kepada si pencuri kain kafan yang bertobat tadi, "Wahai kawan, hal apa yang paling aneh dan mengherankan yang pernah engkau temukan? Engkau bukannya biasa menggali kubur di waktu malam? Tak diragukan lagi kau pernah mendapati sesuatu yang langka dan mengherankan." Si laki-laki itu pun menjawab, "Tentu saja, bahkan aku sering menemukannya. Di antara 1000 lebih kuburan yang pernah kugali, aku mendapati 900 kuburan lebih yang arah kiblat para pemiliknya sudah berubah. Konon menurut para ulama, itu pertanda buruk yang harus mendapat perhatian." Mendengar kisah tersebut, sontak mereka yang ada di majelis menjadi riuh dan merasa kaget dengan jumlah sebanyak itu. Mereka terkejut sekaligus terheran-heran dengan kejadian yang baru saja dikisahkan. Mereka kemudian bertanya kepada Syekh Abdul Yazid. Beliau kemudian menjawab, "Menurutku, tak lain penyebab utama wajah mereka berpaling dari arah kiblat adalah ragu terhadap janji Allah dalam urusan rezeki. Padahal Dia telah berjanji kepada mereka, juga kepada kita semua untuk menjamin urusan rezeki. Bahkan Dia bersumpah dalam Al-Quran, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan." Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 22-23. Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa rasa bimbang dan gamang dalam urusan rezeki nyaris dialami oleh banyak orang, tanpa memandang latar belakang, kasta, dan juga kedudukan. Artinya, perasaan itu dialami siapa saja, baik orang miskin maupun orang kaya, baik masyarakat jelata maupun pejabat, baik orang awam maupun yang berpengalaman. Bahkan mungkin dirasakan orang-orang yang dipandang alim, sebab perasaan itu sangat ditentukan oleh keyakinan hati terhadap zat pemberi rezeki. Semakin lemah keyakinan seseorang terhadap rezeki Allah, semakin besar pula rasa gamangnya. Sebaliknya, semakin kuat keimanannya, semakin tipis pula perasaan gamangnya. Bahkan, mungkin tidak ada berganti ketakwaan dan qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki telah ditetapkan urusannya di langit, sebagaimana dalam ayat yang artinya, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki." Al-Quran Surat Hud ayat 6. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim mendambakan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, terang di alam kubur serta bebas dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia agar melakukan berbagai amalan sholih supaya mendapatkan semua itu. Imam Abu Las As-Samarkani dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin menyebutkan ada beberapa orang yang selamat dari siksa api neraka dan mendapatkan penerangan di alam kubur. Yang pertama adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan juga memperbanyak membaca tasbih. Alam barzah atau alam kubur merupakan pembatas antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Lebih tepatnya, sebelum tibanya hari pembangkitan atau penghakiman atas amalan yang telah diperbuat di dunia, di dalam kubur itu manusia akan menjumpai pertanyaan di alam kubur. Di alam ini manusia akan mengalami siksa kubur bagi yang berdosa. Alam kubur merupakan sebuah taman surga taman surga ataupun sebuah lubang api neraka. Jika ia baik, maka di alam kubur diperlihatkan setiap pagi dan sore hari tempatnya di surga. Namun ketika dia buruk, maka ditampakkan api neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya kelak di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alam kubur merupakan pintu awal menuju akhirat. Jika di alam kuburnya dia mudah, maka akan mudah untuk proses selanjutnya. Namun ketika di alam kuburnya dia sulit, maka akan sulit urusan-urusan akhirat dan seterusnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.